Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul. Film ini mengisahkan tentang seorang suami yang membantu rekan kerjanya membuat laporan, namun istrinya malah diajak mencangkul lahan persawahannya. Bagaimanakah keseruannya? Langsung saja mari kita menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Sukasa dan juga Imura. Sukasa seorang ibu rumah tangga dan sedangkan Imura bekerja di salah satu bank swasta sebagai supervisor. Pada suatu hari terlihat Sukasa yang sedang menunggu Imura yang dikala itu belum pulang bekerja hingga larut malam. Tak berselang lama bel rumahnya pun berbunyi dan terlihat Imura pulang dalam keadaan sangat oleng. Lalu, staf marketingnya yang bernama Yamato mengatakan jika mereka baru saja bertemu nasabah di sebuah kedai dan diajak minum-minum bersama oleh kliennya tersebut. Hal itu dilakukan karena Yamato belum target penjualan selama 3 bulan berturut-turut. Sehingga hal itu membuat Imura membantunya presentasi agar nasabah itu menabung di tempat mereka dan Yamato mencapai target penjualannya. Sesudah itu, agar kondisi Imura merasa enakan, Sukasa lalu menghangatkan makanan dan tak lupa juga ia menyiapkan lauk pauk yang lainnya untuk Yamato. Lalu ketika Yamato izin pamit pulang kepada Sukasa, namun dia disuruh untuk makan terlebih dahulu. Berhubung makanan untuk mereka berdua sudah disiapkan, Yamato yang merupakan anak kosan dan apalagi sedang krisis finansial akibat akhir bulan, dengan malu-malu lantas menyetujuinya. Setelah selesai makan, terlihat mereka berdua pun mengobrol bersama, sembari minum-minum temulawak. Terlihat Yamato di sana berucap terima kasih karena telah diberikan makanan. Ia pun memuji masakan Sukasa yang sangat enak dan mirip dengan masakan ibunya, sehingga membuat Yamato rindu kampung halamannya. Sukasa pun tersipu malu karena dipuji seperti itu. Ia pun berkata jika ia hanya masak seadanya saja. Dan bersyukur Yamato menyukainya. Terlihat mereka pun saling ada ketertarikan masing-masing. Mungkin itu dikarenakan usia Yamato dan Sukasa tidak berbeda terlalu jauh. Berbeda dengan jarak usia Imura dan Sukasa, dikarenakan dulunya orang tua Sukasa memiliki utang di kampungnya yang tak bisa dibayar sehingga mau harus mau Sukasa harus menikah dengan Imura sebagai ganti rugi pembayaran utang tersebut. Tak berselang lama terlihat Imura yang telah tertidur di meja makan. Sukasa lalu meminta tolong pada Yamato untuk membantunya membawa Imura ke kamarnya. Lalu saat Yamato pamit pulang, Sukasa menyuruhnya istirahat di sana berhubung sudah larut malam dan tidak ada angkutan umum di luar sana. Yamato pun menyetujuinya. Lalu ketika Sukasa berberes-beres, tak henti-hentinya Yamato mengeker-ngeker undi-undi miliknya Sukasa dan langsung mencangkul lahan persawahannya tersebut. Lantas keesokan harinya terlihat Imura yang kaget melihat Yamato yang masih berada di rumahnya. Sukasa lalu berkata jika ia yang menyuruhnya menginap karena kasihan jika menyuruhnya pulang tengah malam. Mendengar penjelasan itu, Imura pun menerimanya dan ia pun lanjut membuat laporan akhir bulan. Ditemani Yamato dan di satu sisi Sukasa lanjut menyiapkan sarapan di dapur. Terlihat suasana canggung ketika mereka makan bersama-sama. Lalu pada saat Imura selesai makan dan melanjutkan linting sebatang, kemudian kesempatan itu dimanfaatkan oleh Yamato untuk meminta maaf agar tak menceritakan kejadian semalam kepada suaminya. Sukasa pun menyetujuinya, namun tak sampai di situ saja. Karena sudah tahu gurihnya bakpao milik Sukasa, Yamato pun kembali meminta asupan nutrisi kepadanya. Awalnya secara tegas Sukasa menolaknya, namun karena terus digenjreng gitar Spanyolnya, Sukasa menjadi oleng dan langsung memberikan makanan penutup untuk Yamato. Siang harinya ketika Sukasa menjemur pakaian, Yamato meminta izin untuk merekam aktivitasnya. Itu dengan maksud untuk olahraga di kosan nanti. Namun tiba-tiba Imura datang ke sana dengan cepat. Yamato beralasan sedang membantu menjemur di sana sebagai ucapan terima kasih karena telah memberikan sarapan tadi. Imura pun lantas pergi melanjutkan pekerjaannya.
di mana laporan itu harus segera dikirim ke kantor pusat sebelum jam 8 malam. Ia pun lalu memanggil Yamato agar membantunya untuk membuat laporan daripada di sana membantu Tsukasa menjemur cucian. Tak terasa senja pun telah tiba, laporan mereka pun belum juga selesai. Dan di sana Tsukasa memberikan kopi agar mereka semangat bekerja. Tsukasa yang tak ada kerjaan, ia pun lalu menemani Yamato di sana. Terlihat jika Tsukasa sudah mulai doyan dengan seruling sakti kepunyaan Yamato. Ketika akan meniup seruling sakti itu, tiba-tiba Imura datang untuk mengecek kerjaannya si Yamato. Imura berkata, lapornya itu telah benar dan siap dikirim ke kantor pusat. Lantas tak berselang lama balasan pesan dari kantor pusat pun datang dan mengatakan jika dari penilaian kantor cabang seluruh kota, ternyata Yamato menjadi marketing terbaik bulan itu. Dikarenakan mendapatkan nasabah yang pelit yang menaruh tabungan sebesar 500 miliar di bank tersebut. Imura pun lalu ditelepon oleh direktur bank dan area manajer mereka untuk mengucapkan selamat atas prestasi yang diraihnya. Dengan Yamato, Tsukasa juga memberikan selamat kepada Yamato atas keberhasilannya itu. Ia lalu memberi hadiah dengan meniup seruling sakti tersebut. Esok malamnya Imura kembali pulang terlambat, namun kali ini ia tak pulang sendirian karena ia terlihat mengundang area manajernya serta Yamato untuk hadir merayakan kesuksesan staf marketingnya itu. Terlihat Imura sangat bahagia sekali dan ia lalu mengajak suaminya untuk minum temulawak. Termasuk juga Tsukasa. Setelah itu Tsukasa disuruh Imura untuk menyiapkan makanan yang lezat dan bergizi demi bos area manajernya tersebut. Melihat kesempatan itu, Yamato pun izin ikut membantunya di dapur. Namun bukannya menyiapkan makanan di sana, mereka malah mengulek-ulek sambal goreng terasi. Dan tak berselang lama, Imura datang untuk mengecek masakannya. Dan terlihat ia merasa curiga dengan kebersamaan mereka. Di sana, Tsukasa pun beralasan jika Yamato tiba-tiba tak enak badan dan ia mencoba menolongnya. Sedangkan di satu sisi area manajer mereka sudah terlihat oleng dikarenakan kebanyakan minum. Dan Imura menyuruhnya untuk beristirahat di tempatnya Yamato agar kondisinya lekas-lekas membaik. Dan di akhir cerita, Imura pun menghabiskan minumannya seorang diri di meja makan hingga membuatnya tertidur di sana. Dan yang lainnya kini sedang pesta rujak bengkuang dengan menongkret-nongkret bersama. Dan film ini pun selesai. Oke teman rehat, sekian dulu alur cerita film kali ini. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa menikmati alur cerita film dari channel ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.